Halo guys, Wilujeng Sumping kembali lagi di channel Oranimu TV. Gak kerasa nih ya, udah lama banget Mimin gak upload video. Soalnya ada hal-hal yang gak bisa Mimin ceritain di sini. Yang membuat Mimin itu gak bisa bikin videonya ya guys. Tapi tenang aja, Mimin sekarang usahain buat terusin jalan cerita dari video sebelumnya. Dan buat teman-teman yang udah setia nungguin updatean terbaru, Mimin ucapin terima kasih banyak nih karena kalian Mimin jadi semangat lanjutin jalan ceritanya. Dan doa terbaik buat kalian semua, semoga selalu sehat dan terhibur dengan video-video dari Oranimu TV. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tinggalin jejaknya ya dengan cara subscribe, like, serta komen agar channel ini bisa terus menghibur kalian semua. Oke, udah terlalu panjang nih basa-basinya, mendingan kita langsung aja ke jalan ceritanya. Melihat Yayu yang tidak mempan dibakar, Bupang dan gurunya pun keheranan. Kemudian Bupang yang mengintip sedari tadi itu pun mulai menghampiri gurunya. Dengan nada takut bercampur cemas, Bupang pun bilang, "Orang bodoh ini ingin berguru padamu. Bahkan petir kegelapan 9 yin saja tidak bisa membunuhnya, guru." Mendengar hal tersebut, gurunya pun sedikit kaget. Lalu ia pun bilang, hebat juga dia." Kemudian tak lama Pak Tua itu pun mengeluarkan sebuah kertas mantra emas dengan maksud ingin mencoba kekuatan Yayu dengan membakarnya lagi. Terlihat Bupang yang melihat hal tersebut, ia pun kaget. Lalu ia pun bilang dalam hatinya, "Apa? Guru sudah mengeluarkan kertas emas? Ini bisa membahayakan bocah bodoh itu. Rohnya bisa musnah jika dia tidak bisa menahannya." Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kertas mantra emas yang dibakar tadi malah membantu melatih kekuatan dan energi positif ke tubuh Yayu, sehingga dia pun merasa api yang membakarnya semakin menambah kekuatannya. Bupang dan gurunya pun keheranan dan tak menyangka dengan kekuatan Yayu. Lalu mereka pun bilang, "Kenapa nih? Bocah ini semakin dibakar malah semakin kuat dan kelihatan malah keenakan ya." Melihat kejadian tersebut, guru tua itu pun mengeluarkan Yayu dari tungku api besar itu. Karena diketahui kertas mantra guru itu pun sudah hampir habis. Ternyata kertas mantra emas ini mengandung energi bumi yang sangat banyak. Ini sama dengan obat spirit yang membantu energi positif dari tubuh Yayu. Dan secara tidak langsung, Yayu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu guru tua itu pun menghampiri Yayu sambil bertanya, "Hai bocah, kau ingin berguru?" Lalu Yayu pun menjawabnya dengan antusias, "Benar guru, aku ingin berguru padamu. Aku mohon, terima aku sebagai murid." Mendengar jawaban Yayu tersebut, guru tua itu pun tanpa pikir panjang, lalu ia pun menerima Yayu sebagai muridnya. Lalu ia pun bilang, "Ujian masuk di perguruan ini akan diatur oleh Cibupang. Cepat sana, pergi cari dia." Yayu yang mendengar hal itu segera bergegas pergi mencari Cibupang untuk mendapatkan ujian pertamanya. Dan tak lama berselang Yayu pun bertemu dengan Cibupang. Ia pun mengatakan apa yang dikatakan gurunya tadi untuk meminta ujian pertamanya. Alih-alih yang dipikirkan Yayu tentang ujiannya pasti akan sulit, tapi ternyata Cibupang hanya menyuruh Yayu mengantarkan sepucuk surat untuk seseorang di perguruan Longsou. Ia pun sambil bilang, "Jika kau berhasil mengantarkan surat ini, maka kau sudah dianggap lolos ujian." Yayu yang mendengar hal tersebut tanpa pikir panjang, ia pun segera pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Ia pun
berkata dalam hatinya, kukira berat. Ternyata mudah sekali ujian jadi murid di sini. Singkat cerita, Yeyu pun telah sampai ke gunung Longsou. Ia pun segera melakukan apa yang diperintahkan Cibupang. Kemudian di tempat lain, Yeyu pun melihat ada Duki yang sedang melakukan ritual persembahan untuk orang mati. Yeyu yang melihat dari jauh, ia pun segera mendekatinya sambil penasaran. Kemudian samar-samar Yeyu pun mendengar ucapan Duki yang mengatakan, "Yeyu, semoga kau tenang di alam baka. Jika kau butuh sesuatu, kau datang saja ke mimpiku. Aku pasti akan membakarkan persembahan untukmu lagi." Yeyu yang mendengar hal itu, ia pun dengan sengaja menakut-nakuti Duki sebagai hantu. Duki yang melihatnya pun terkejut dan ketakutan, menganggap Yeyu itu hantu sungguhan. Lalu Yeyu pun menenangkan Duki sambil bilang, "Hai, aku ini belum mati. Kenapa sebenarnya kau ini?" Mendengar hal itu, Duki pun terlihat tenang dan menceritakan hal sebenarnya. "Semua orang di sini menganggap kau sudah mati, Yeyu, karena kau sudah masuk ke tempat terlarang di Istana Bitao. Karena sudah jadi rahasia umum, siapapun yang masuk Gunung Wenshin dipastikan dia tidak akan selamat dan pasti akan mati." Yeyu yang mendengar penjelasan Duki, ia pun terlihat kesal karena sudah ditipu oleh guru Setu. Sambil kesal, ia pun bilang, "Sial, guru tua itu sengaja menjebakku. Ada masalah apa sebenarnya dia denganku?" Duki pun dengan cepat bilang kepada Yeyu, "Ya udah, besok pagi aku bantu kau selidiki tentang guru Setu itu ya." Scene pun berganti. Keesokan paginya, Yeyu pun diajak Duki ke sebuah ruangan perpustakaan di istana. Yeyu yang awalnya berpikir untuk menyelidiki tentang guru Setu, ternyata Duki hanya ingin melihat Nona Jingyi, wanita tercantik di Istana Bitao. Dengan otak ngeresnya, Duki pun bilang ke Yeyu, "Sudahlah, kita cuci mata aja sebentar. Masalahmu nanti kita pikirkan lagi. Pasti air liurmu menetes melihatnya." Yeyu yang kesal, ia pun bilang, "Cuy, secantik apa wanita itu? Pasti tidak kalah cantik dengan Shuyan dan nona besar istriku." Kemudian tak lama berselang, Jingyi pun datang ke perpustakaan. Lalu ia pun menghampiri mereka berdua. Duki yang sedari awal sudah ngeres otaknya, ia pun kepedean dan menghampiri Jingyi. Tapi sayangnya Jingyi malah menyingkirkan Duki. Sambil terlihat marah, Jingyi pun menghampiri Yeyu. Ia pun mengeluarkan sebuah surat. Lalu ia pun bilang, "Yeyu, tolong jangan berbuat seperti ini lagi." Yeyu yang kaget melihat surat itu, ia pun berkata dalam hati, "Wah, surat cinta kakak kedua. Bagaimana dia bisa tahu aku yang mengantarkannya?" Yeyu yang kebingungan pun, ia pun bertanya dengan polosnya, "Kakak seperguruan, surat siapa ini?" Jingyi pun kesal dengan nada marah, ia pun bilang, "Jangan berpura-pura, coba kau lihat sendiri." Duki yang sedikit kepo akhirnya membuka tulisan dari surat itu. Lalu ia pun membacanya. Ternyata isinya ungkapan perasaan cinta yang ditulis Yeyu. Yeyu yang mendengar hal itu, ia pun baru sadar ternyata kemarin dia sudah ditipu oleh Cibupang yang sengaja menulis surat dengan namanya. Yeyu yang menyadari hal tersebut, ia pun mulai membela diri. Kemudian ia pun bilang, "Jika aku bilang bukan aku yang menulisnya, apa kau percaya?" Kemudian para prajurit yang tak terima karena ulah Yeyu kepada Jingyi, mereka pun marah dan mulai menyerang Yeyu dari segala arah. Yeyu yang tersulut emosi pun akhirnya marah.
lalu menghajar mereka dengan satu pukulan saja yang membuat para prajurit itu terpental jauh keluar. Jeng Yi pun terlihat terkejut melihat kehebatan Ye Yu yang bisa mengalahkan para prajurit hanya dengan satu pukulan saja. Dan akhirnya Jeng Yi pun meninggalkan tempat itu. Ia pun sambil berkata dengan nada marah, "Aku tidak suka diganggu, jadi kau jangan melakukannya lagi. Camkan itu Ye Yu." Singkat cerita, di keesokan hari, di sebuah taman di belakang istana, Ye Yu yang sedang berada di sana kemudian dihampiri oleh Duqi sambil berlari. Ia pun bilang dengan nada ngos-ngosan, "Ye Yu, ada berita penting. Ternyata si Tujen, anak guru tua itu, membunuh Li Feng dari aliran Tianhou. Dia langsung diangkat jadi murid utama istana." Kemudian Ye Yu pun terkejut dengan marahnya. Ia pun bilang ke Duqi, "Apa? Anak guru tua itu mengaku sudah membunuh Li Feng? Beraninya ia merebut hasil kerjaku." Duqi pun dengan nada tidak percaya, ia pun bilang, Hai Ye Yu, kau jangan bercanda. Mana mungkin kau membunuh Li Feng?" Ye Yu yang masih marah pun menanggapinya, "Aku malas menjelaskannya kepadamu. Apa kau tahu apa tingkat kekuatan guru tua itu dan anak sialannya itu?" Kemudian Duqi dengan sedikit berpikir, ia pun bilang kepada Ye Yu, "Guru tua itu tingkatan pemurni sumsum, sedangkan si Tujen tingkatan penyatu spirit tahap akhir." Ye Yu yang mendengar hal tersebut, ia pun bergegas pergi dengan marahnya. Lalu ia pun bilang, "Aku pasti akan membunuh mereka. Enak saja, sudah merebut hasil yang aku dapat mati-matian." Kemudian di tempat lain, terlihat ada si Tujen yang menghadap kepada guru Setu ayahnya. Mereka pun sedang merayakan keberhasilan rencana mereka. Tapi di sisi lain, si Tujen pun sedikit khawatir jika rencana mereka ketahuan. Sambil tertawa, guru Setu pun menenangkan putranya. Ia pun bilang, "Tenang saja, anak ingusan itu pergi ke Gunung Wenxin. Pasti sudah mati dan sisanya sudah ayah urus." Tapi tak lama berselang, ada prajurit yang berlari menghadap mereka yang memberitahu informasi tentang Ye Yu yang masih hidup. Guru Setu dan putranya pun kaget mendengar hal tersebut. Mereka pun mulai menyusun rencana baru untuk menyingkirkan Ye Yu. Kemudian tak lama setelah itu terdengar teriakan dari luar, yang ternyata suara tersebut adalah suara Ye Yu yang akan membongkar kebohongan mereka. Kemudian Si Tujen pun keluar dengan sengaja menabrak Ye Yu. Lalu ia pun bilang dengan nada marah, "Hai, kau taruh di mana matamu? Beraninya menabrakku. Cepat bersujud, minta maaf. Kalau tidak, kau yang kubunuh." Ye Yu dengan pandangan sinisnya, ia pun bilang, "Pasti kau Si Tujen kan? Kenapa? Takut aku bongkar kebohongan kalian, jadi kau sengaja cari masalah denganku?" Si Tujen yang mendengar hal tersebut, ia pun terlihat panik sambil menjawabnya dengan gugup, Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti." Ye Yu yang sudah tersulut emosi pun akhirnya memukul Si Tujen dengan jurus telapak gelombang raksasanya. Si Tujen pun yang menganggap remeh Ye Yu dengan tenangnya menanggapi serangannya itu. Dan akhirnya adu kekuatan pun terjadi. Ye Yu pun mengeluarkan seluruh kekuatannya, hingga akhirnya Si Tujen pun terpental dan babak belur di tangan Ye Yu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Si Tujen pun sudah diangkat menjadi murid utama oleh kepala istana. Dan pada akhirnya Ye Yu pun mencari cara lain untuk mengambil haknya kembali.
Ia pun mendekati lonceng besar di tengah istana untuk membunyikannya, karena hanya itu satu-satunya cara untuk menjadi murid utama di istana dan membongkar kebohongan Guru Setu dan putranya. Lalu Yayu pun membunyikan lonceng itu sebanyak 3 kali. Diketahui jika murid yang membunyikannya berarti ingin mengikuti ujian level neraka. Apabila lolos maka akan menjadi murid utama istana. Semua orang di istana Bitau pun kaget mendengar bunyi lonceng itu. Karena selama 100 tahun ini tidak ada lagi orang yang berhasil lolos ujian untuk menjadi murid utama. Menurut legenda hanya 3 orang yang pernah berhasil lolos ujian itu untuk menjadi murid utama. Sisanya mati dengan tragis. Semua orang pun berkumpul penasaran ingin melihat siapa yang sudah berani membunyikan lonceng itu. Setujen pun berteriak dari kejauhan kepada Yayu. Lalu ia pun bilang, "Apa kau sudah gila? Apa kau tahu apa artinya membunyikan lonceng itu?" Yayu pun menjawab dengan tatapan sinisnya, "Tentu saja aku tahu. Setelah aku menjadi murid utama, apa kau dan ayahmu masih bisa menutupi kebohongan kalian?" Lalu tak lama ada aura yang kuat mendatangi tempat itu, dan ternyata itu adalah ketua Gunung Biyun. Ia pun segera menghampiri Yayu. Yayu yang mengetahui hal itu, ia pun langsung meminta izin untuk mengikuti ujian menjadi murid utama. Lalu tanpa basa-basi, ketua Biyun pun mengingatkan Yayu. Kemudian ia pun bilang, "Banyak murid berbakat yang tewas karena ini. Apa kau yakin ingin mengikuti ujian ini?" Lalu Yayu pun dengan keyakinan tetap ingin mengikuti ujian itu. Setelahnya Yayu pun dibawa oleh murid-murid ketua Biyun ke tempat ujian pertama. Lalu salah satu murid pun menerangkan tentang peraturan ujian itu. Ia pun bilang, "Bidang sihir ini berjarak 10 km. Ini adalah inti dari keberadaan Istana Bitau. Jika kau berhasil melewatinya, kau akan menjadi ketua murid utama dan menjadi penerus utama ketua Istana Bitau." Oke guys, sampai sini dulu alur cerita dari video ini. Buat teman-teman yang baru gabung, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, serta komen. Dan buat kalian yang udah subscribe, sehat selalu dan terima kasih banyak. Atur nuhun.